Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan. Saya Andrew Julian. Pada hari ini kita akan membahas mengenai DPRD Kota Surabaya. Ini bentuk pansus tentang PDAM Surya Sembada akan dijadikan perseroda. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, ada Ibu Ayu Pratiwi. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Ya. Sehat, dan kita kali ini membahas mengenai PDAM. Ya. Kenapa ini PDAM Surya Sembada akan dijadikan perseroda? Dan sampai-sampai DPRD membuat pansus. Gitu. Ya, jadi gini, ini bukan mau dibuat perseroda. Pansusnya adalah Perumda. PDAM itu akan dijadikan perumda atau perseroda. Jadi ada dua pilihan itu ya, perumda atau perseroda. Iya. Arahan dari Bapak Wali Kota adalah perumda. Nah, tapi setelah kami membaca hasil daripada pansus sudah berjalan kita 3 kali rapat, itu kok dari hasil-hasil yang diberikan keterangan dari tenaga ahli atau naskah akademik itu kok menyatakan lebih sebetulnya Surabaya ini cocoknya perseroda gitu. Perseroda ya. Nah, tapi ya gimana lagi kalau memang sudah pernah terparipurnakan perumda. Tinggal kita nanti bagaimana jangka ke depannya pemerintah kota juga akan merubah lagi kembali antara perumda ke perseroda. Kalau perumda tentunya pure hanya melayani umum. Iya, betul. Ya, tanpa ada keuntungan sama sekali. Sekecil apapun tidak dibenarkan untuk perumda. Tapi kalau perseroda itu segi bisnisnya ada. Boleh menggali keuntungan atau menjadikan nanti dividen pendapatan pemerintah kota itu amat sangat memungkinkan. Bisa berarti ya. Walaupun memang aturan daripada PP itu PP 54 atau 53 ya. Itu menyatakan bahwa memang harus sudah dirubah. Apakah tergantung pemerintah kota maunya perumda atau perseroda. Nah, itu yang saat ini kita sedang pansuskan. Ada pansus itu berarti ada masih punya kesempatan untuk bisa dirubah lagi berarti menjadi perseroda dari perumda menjadi perseroda gitu. Ya, sebetulnya masih ada waktu. Dan itu membutuhkan waktu berapa lama Bu biasanya? Sebentar saja sih. Bisa ya langsung berubah gitu ya. Kalau memang sudah pernah diparipurna untuk menjadi perumda ya sudah tinggal gedok, ya kan? Tapi kalau memang mau dirubah ke perseroda ya tinggal pembaruan perda lagi. Nah, untuk bahasanya langsung ke perseroda kan gitu. Itu saja, semua naskah akademik sudah semua sama, sudah lengkap semuanya. Sudah langsung kan, kita langsung membahasnya antara perumda dengan perseroda. Jadi sudah tidak ada bahasan yang sulit lagi, karena kita semua sudah tahu makna kalau perumda seperti apa, perseroda seperti apa. Berarti artinya dari perumda dan juga perseroda ini lebih menguntungkan untuk pemerintah kota sebenarnya untuk perserodanya sendiri betul. Untuk sisi bisnisnya, keuntungan itu bisa didapatkan oleh pemerintah kota Surabaya. Dan pastinya nanti kualitasnya juga akan lebih baik ya Bu ya. Pasti. Jika sudah berubah ke perseroda tersebut betul. Karena kalau perseroda sendiri kan secara aturan 50%, itu adalah sahamnya Pemkot, ya kan? Nah, boleh itu lebih, artinya kan 50+1 atau sampai dengan 99 pun masih bisa. Yang 1% mungkin untuk segi bisnisnya kan gitu, atau pemegang sahamnya siapa, atau 98% pemilik sahamnya pemerintah kota, itu bisa. Nah, apalagi begitu kita melihat sebelum kita membahas pansus, kita sudah melihat bahwa PDAM itu sudah bekerja sama dengan IKITS untuk menciptakan air mineral yang namanya Hero. Memang belum didistribusikan, belum, masih untuk kalangan percobaan sendiri. Itu bagus dan airnya enak, lebih jernih daripada mineral lainnya, dan kita semua acungi betul-betul
kualitasnya bagus sekali. Nah, kenapa kita semua di antara teman-teman pansus ini, anggota pimpinan pansus maupun anggota pansus, iya, kenapa tidak bersih roda sekalian ya, biar tidak tidak lagi ambigu. Betul. Karena kalau masih Perumda ada membuat anak perusahaan, boleh membuat anak perusahaan, tapi nanti aturannya jadi ambigu. Jadi di aturan di anak perusahaan tersebut, jika kalau sudah perseroda itu akan lebih jelas lagi, lebih fleksibel, lebih fleksibel dan juga lebih menguntungkan. Betul. Lebih menguntungkan. Nah, tadi saya sudah tertarik dengan ada air minum terbaru yang memang belum didistribusikan untuk umum. Apakah memang itu dikhususkan untuk nantinya jika pemerintah Kota Surabaya mengambil alih untuk menjadi berseroda atau Perumda? Bisa jadi. Dan kita amat setuju sebetulnya karena memang yang utamanya kita harus mementingkan umum, masyarakat umum, tapi tidak menutup kemungkinan PDAM ini bisa berbisnis, juga mineralnya sehat untuk masyarakat umum. Kan artinya itu luas sekali. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya beberapa kali sebelum ada Hero, kita minum air mineral, kita tidak sebut namanya, begitu saya minum yang Hero, saya perbandingkan, berbeda. Di Hero itu tidak ada rasa bekas agak asam atau apa ya. Kalau yang ini masih ada rasanya. Jadi rasanya lebih segar. Lebih segar. Nah, betul. Ini satu terobosan terbaru juga mungkin yang ditunggu-tunggu oleh warga Kota Surabaya itu sendiri, gitu kan? Bagaimana perubahan, bagaimana adanya satu perbaikan itu pasti ya menimbulkan adanya plus dan minus ya Bu, mungkin ya. Dan pasti ada juga tantangan-tantangannya begitu. Nanti kita akan membahas Bu, apa saja tantangan tentang perubahan-perubahan yang baru akan dan juga mungkin yang sudah terjadi di Kota Surabaya ini. Kita akan membahasnya sesaat lagi setelah yang satu ini. Masih di Suara Rakyat.
Kembali lagi di Suara Rakyat, masih bersama dengan Ibu Ayu Pratiwi. Kita berbicara mengenai adanya tantangan di setiap perubahan gitu ya. Pasti. Pasti setiap perubahan yang terbaru itu pasti ada tantangan-tantangannya. Apa saja Bu? Mungkin dari pengajuan tadi kalau dari Perumda ke Perseroda, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain dari warga atau dari sisi-sisi yang lain? Tantangan lain kalau Perumda ya cuma stagnan seperti kemarin. Tidak ada. Cuma istilahnya saja diganti karena mengikuti aturan PP. Undang-undangnya seperti itu. Nah, kalau Persiroda tantangannya banyak sekali enak, ya kan? Siapa sih yang tidak suka tantangan kan begitu? Iya. Ya. Tantangan untuk membangun. Dalam artian, lebih baik lagi. Artinya di sini kita itu kalau di anggota dewan, kritik, ide, tantangan itu bukan berarti melemahkan pemerintah sebetulnya. Kita justru membantu membangun baik itu mindset maupun kinerja pemerintah kota. Betul. Nah, betul. Tapi kan ya lain orang, lain penangkapan, penerimaan. Nah, itu kita anggap wajar lah. Ya, apalagi saya sudah seusia begini kan ya pahamlah dengan yang begitu-begitu. Hanya anak muda yang punya pemikiran seperti itu. Nah, ini di sini kalau dia Persiroda, dia tidak lagi membuat anak perusahaan, tapi sudah dengan sendirinya bisa melanjutkan bisnisnya yang hero tadi. Tersistematis juga ya. Karena sebetulnya namanya bukan hero ya, H2O. Karena jadi disingkat. Ya cuma tapi tidak boleh molekul itu ada unsur. Ya, itu menjadi nama, sebuah nama. Betul. Oke, itu sudah paparkan oleh PDAM sendiri. Nah itu oke, kita setuju mungkin dipanggilnya hero, tapi betul-betul memang itu bagus gitu. Kalau saya katakan dari begitu saya minum hero belum dipansus, oh ini buat terobosannya bagus banget PDAM gitu. Itu saya salut gitu. Benar. Nah ini kembali lagi ke tantangan Bu. Kalau misalkan kita berbicara mengenai air di PDAM dan sebagainya, ini kadang-kadang ada yang tidak menyala. Padahal dari PDAM sendiri sudah 24 jam. 24/7 mungkin bisa lebih bersiaga juga. Nah ini nantinya apakah akan ada perbaikan-perbaikan lagi? Untuk aliran air yang betul-betul merata di seluruh kota Surabaya. Jadi gini, memang saat ini kan pemerintah kota sedang ada banyak pembangunan gorong-gorong, infrastruktur lainnya. Nah, kami berharap masyarakat itu sabar. Kadang memang agak kecil karena memang banyak kebocoran tentunya. Kalau kebocoran, jadi bocornya di sini nyampainya ke sana kan kecil. Betul. Ya. Nah, begitu kecil jangan putus asa, tinggal laporkan saja. Nanti dia akan ngurut itu PDAM. Ini anunya di mana, bocornya di mana? Karena dari mesinnya sendiri sudah maksimal kan seperti itu. Betul Bu. Kalaupun itu kotor juga pastinya karena ada pembangunan yang gorong-gorong yang harus nyambung, jadi bisa jalan, galian-galian itu. Jadi memang harus ada kesabaran masyarakat juga sebetulnya ya. Nah, oleh karena itu saya berharap masyarakat juga punya tandon. Baik. Untuk menyimpan air tersebut gitu ya. Tandon itu mau beli yang besar itu ditaruh di atas rumah ataupun digali di bawah. Dibuat nyimpan air bisa sebetulnya. Baik, berarti ini kita akan menunggu apakah nanti akan berubah menjadi Perseroda juga ya Bu ya untuk PDAM-nya tersebut. Nah, kalau jika sudah 100% sudah betul-betul terrealisasi dari Perumda ke Perseroda gitu ya Bu ya. Ini yang akan dilakukan PDAM untuk perubahan. Ya, untuk lebih bagus lagi, lebih menunjukkan kualitas yang luar biasa untuk melayani warga Kota Surabaya ini seperti apa nanti? Ya, saya rasa karena kami dari DPRD-nya kan hanya bagian pengawasan saja. Kalau tentang pelaksanaan dan anunya kan ada di PDAM sendiri dengan birokrasi. Jadi saya berharap, bisa berharap dengan supaya dalam pengawasan kami, PDAM ini tetap
terjaga apapun yang dia untuk peruntukan untuk masyarakat. Tidak berkurang, Bu ya? Tidak berkurang. Tidak berkurang. Ya, betul. Kalau bisa ditambah lagi lebih bagus lagi begitu. Iya, lebih bagus. Iya. Entah itu dorong pompanya lebih bagus atau apa gitu. Berarti memang harus diterapkan lagi setiap perubahan-perubahan tersebut, banyak sekali tantangan yang memang harus dihadapi, dan kita sebagai warga kota Surabaya jangan terburu-buru terburu-buru ini seperti apa pelayanannya, mungkin ini ada satu perbaikan. Perbaikan itu juga untuk kebaikan kita bersama nantinya. Betul. Gitu ya Bu ya. Nah itu tadi banyak sekali tantangan sebenarnya Bu ya. Betul. Kalau Ibu dengar sendiri dari DPRD sendiri, memang pengawasan apa yang selalu diberikan, selalu ditanyakan kepada pemerintah kota Surabaya. Iya. Ya, kami tidak nanyakan ke pemerintah. Dalam hal ini kalau urusannya dengan PDAM, kami langsung ke PDAM-nya kan, tidak ke Pemkot yang di sana. Jadi artinya gini, kami ini DPRD adalah wakil daripada rakyat. Betul. Jadi rakyat taunya kalau ngadu ini ke awake dewi kan gitu. Iya. Padahal di sana ada link-link untuk pengaduan, ya pengaduan ke pemerintah kota langsung, baik pun ke PDAM sendiri sudah ada linknya. Nah, mungkin mereka belum paham benar untuk menangkap sosialisasi tentang penggunaan link tersebut. Nah, itu yang kami berharap dari Pemkot maupun PDAM sering-sering menyampaikan di tingkat RT RW, karena kalau hanya tingkat kelurahan, daerah jajaran kelurahan tidak menyampaikan ke terlalu jauh ya Bu ya. RT RW terlalu kan. jauh, betul. Nah itu yang jadi agak timpang juga. Sedangkan nanti sudah di ketua RT ketua RW tidak sampai juga ke warga biasa, karena rembuk. Nah, kalau zaman dulu kan ada rembuk desa itu kan ada di RW kan dulu kan kalimatnya. RT juga ada. Nah, RT juga ada. Nah, ini yang kadang aku udah dijadikan ketua RT, kalau untuk ngumpulin warga lagi untuk menyampaikan hal-hal baru tentang pemerintah kota, cukup nanti selebaran gitu. Padahal tulisan dengan verbal itu tentu berbeda. Betul sekali. Jauh sekali berbeda. Secara psikologi juga beda. Jadi saya berharap juga untuk dari tingkatan RT RW, lurah dan camat itu yang betul-betul harus menyentuh. Memang masyarakat ini maunya dinina bobokkan gitu loh. Tidak mau berlari untuk mencari gitu ya Bu ya. Berarti setiap perubahan itu selalu ada tantangannya. Dan pastinya setiap tantangan itu selalu ada solusi yang akan diberikan. Nanti kita akan membahas Bu mengenai pelayanan untuk masyarakat. Sebagai seorang wakil dari DPRD juga mewakili masyarakat juga. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana nantinya pelayanan yang akan diberikan, ya kan, yang akan diajukan oleh DPRD kepada PDAM untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Surabaya. Nanti kita akan bahas tetap di Suara Rakyat.
Kita kembali lagi membahas mengenai PDAM yang nantinya diusulkan mungkin di Pansus juga akan menjadi Perseroda yang sekarang ini masih menjadi Perumda ya Bu ya. Nah, ini bagaimana tentang pelayanan pastinya. Setiap perubahan selalu memberikan perubahan terhadap pelayanan. Gitu Bu. Bagaimana dari DPRD bisa tekan terus itu PDAM untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan harus bisa memiliki satu perubahan ya Bu ya dari tahun ke tahun gitu lebih baik ya. Ya, saya rasa memang perubahan itu dari tahun ke tahun sudah bagus ya. Bagaimana penyampaiannya supaya PDAM itu menangani pelayanan umum dengan baik itu ada kalanya memang DPRD itu bukan menyalahkan, tapi menyambung lidah antara keluhan warga dengan PDAM. Itu saja yang bisa kami bantu karena tentunya masyarakat kan tadi saya katakan sudah malas dengan link mungkin atau gaptek dengan link bisa saja. Betul. Atau juga tidak punya handphone kan gitu. Tapi sekali punya handphone tidak ada browser yang untuk ke link tersebut yang tidak lengkap bisa jadi karena handphonenya terlalu murah atau itu banyak faktor memang sehingga memang paling mudah masyarakat itu larinya ke wakilnya. Nah, wakilnya tinggal hanya sederhana, tinggal telepon kepada kepala dinas. Mohon Pak dibantu wilayah ini, coba dicek ulang apakah ada saluran yang membuat mereka mati kan gitu. Ya seperti itu dan itu tanggapannya PDAM itu wise banget. Welcome sekali, membantu juga. Ramah dan tidak ada kalimat yang mana Bu gitu, yang mana enggak ada. Pokoknya ya Bu tolong kami di WA alamatnya, wilayahnya. Sudah cukup itu langsung besoknya sudah kembali normal. Gitu. Bu Ati, Bu Ayu saya penasaran jika nanti PDAM Surya Sembada berubah menjadi Perseroda. Warga apakah tetap sama aliran airnya, meteran dan sebagainya, atau adakah tahapan baru untuk pendaftaran lagi untuk mendapatkan aliran? Sama. Tetap sama. Iya, tetap sama perlakuannya di mayoritas untuk umum. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan mungkin setelah menjadi Perseroda, mungkin ini akan lebih bagus lagi atau memang sama atau gimana? Kalau masalah bagus atau tidak, terlepas itu Perumda maupun Persiroda, itu kan tergantung manajemen di sana. Iya kan, manajemen yang menjalankan teknisinya. Strukturalnya di dalamnya tersebut. Nah, kalau Perumda ini mayoritas apa katanya Pemkot. Tapi kalau Persiroda berupa RUPS kayak PT kan itu. Nah, adapun RUPS itu ada beberapa pemegang saham. Kalau kita oke Persiroda, tapi pemegang saham terbesar adalah pemerintah kota 90% gitu. Jadi pemerintah kota nggak usah takut, ya kan? RUPS-nya sendiri kan pasti pemegang saham tertinggi adalah pemerintah kota. Tidak akan juga terjual kemana-mana. Pindah ke mana? Tidak. Iya betul. Ya itu kekhawatirannya kan selama ini itu gitu loh. Tapi selama ini perkembangannya pansusnya seperti apa? Ya masih dalam saya hanya menyampaikan selaku pimpinan pansus, sekretaris pansus, saya menyampaikan kepada direktur PDAM, pembuat naskah akademik, tenaga ahli, maupun jajaran hukum pemerintah kota, coba dibicarakan ulang dulu sebelum kami memutuskan. Karena hasilnya kok ini ya, perbandingan metriknya antara Perumda itu seperti ini, Persiroda seperti ini. Nah itu yang diberikan oleh pemerintah kota, Perumda seperti ini, Persiroda seperti ini, itu hanya kulit-kulitnya. Begitu kita, dagingnya masih. Iya, kita olah dalamnya, itu sebenarnya menguntungkan
kursi roda. Baik itu untuk pemerintah kota maupun untuk masyarakat umum. Berarti memang sekarang ini bisa jadi DPRD juga mendorong untuk bisa berubah menjadi kursi roda itu sendiri. Iya, kita hanya bisa mengusulkan. Selalu mengusulkan yang terbaik. Iya, tidak pengambilan keputusan tetap kan ada di tangan birokrasi itu sendiri ya Bu ya. Oke. Nah ini mungkin banyak sekali warga yang masih bingung juga gitu. Perumda, kursi roda ini sebenarnya menguntungkan atau bagaimana gitu. Mungkin Ibu Ayu bisa memberikan pesan juga kepada warga yang menonton Suara Rakyat kali ini. Iya, saya berharap masyarakat tidak perlu pusing dengan perumda dan kursi roda. Karena kami pun, andai pun kita berubah menjadi kursi roda, kami usulkan kepada pemerintah kota untuk saham tertinggi tentunya, sehingga tidak bisa dibuat main oleh pemegang saham lainnya, itu satu. Dan kedua, dari segi bisnis nanti yang menguntungkan juga bagi masyarakat Kota Surabaya pasti kembali kepada masyarakat Kota Surabaya dari keuntungan yang ada. Saya dan teman-teman sudah pernah merasakan air yang akan diciptakan oleh selama ini kerjasama antara PDAM dengan IKA ITS, itu betul-betul airnya bagus. Jadi airnya memang PDAM punya, segala sesuatunya IKA ITS yang memberikan mengelola. Jadi itu saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir, gundah dan macam-macam. Apapun yang dicetuskan untuk keuntungan pendapatan daerah pastinya kembali akan kepada masyarakat. Contohnya sekarang pembangunan sudah mulai merata. Betul. Ya kan? Dan pastinya PDAM juga tidak menutup pintu. Anda juga bisa menyampaikan unek-uneknya, bisa komplain dan apapun itu, gitu kan? Asalkan komplain di tempat yang tepat. Iya. Gitu dan ini tidak ada kaitannya dengan pilkada. Tidak. Tidak ada sama sekali. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Ayu Pratiwi, pembahasannya luar biasa. Semoga yang terbaik selalu ada di Kota Surabaya. Dan itu juga menguntungkan dari pemerintah kota dan juga warga Kota Surabaya. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Suara Rakyat. Dan ini episode yang sangat luar biasa. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Saya Guru Julian pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.